Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, diskusi kita kali ini adalah tentang harta. Harta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai atau didefinisikan sebagai barang, uang, dan lainnya yang menjadi kekayaan atau barang-barang milik seseorang. Harta juga dapat dikatakan sebagai segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dapat digunakan. Setiap orang pasti ingin memiliki harta yang cukup, bahkan keinginannya dalam hatinya, dalam nafsunya pengennya itu lebih. Karena dengan harta seseorang dapat memenuhi kebutuhannya, memenuhi keinginannya. Dan dengan harta pula seseorang itu bisa merencanakan masa depannya yang lebih baik. Dalam bahasa Arab lebih dikenal dengan al-mal yang asalnya itu mala yamilu mailan, yang berarti condong atau cenderung atau mengarah. Dikatakan condong karena secara tabiat manusia cenderung ingin memiliki harta, ingin menguasainya, karena harta merupakan sesuatu yang layak untuk dimiliki oleh siapapun, dapat dimanfaatkan, dapat disimpan atau dikuasai, dan bersifat nyata. Nah, sahabat-sahabat semua, di antara konsep Islam mengenai kepemilikan harta adalah memposisikan uang sebagai hanya alat tukar, bukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan. Islam tidak mengenal tentang money demand for speculation, karena dalam Islam spekulasi dalam tanda kutip ya, karena ternyata mana spekulasi masing-masing kita itu pemaknaannya berbeda-beda. Merancang ke depan sesuatu yang diuji oleh ilmu pengetahuan, seberapa besar spekulasinya. Nah, ini bagian dari ruang diskusi kita. Yang dinamakan spekulasi itu ketika seseorang melakukan sesuatu tanpa ilmunya, atau kegiatan-kegiatan yang sudah jelas dilarang seperti judi gitu kan. Nah, Islam tidak mengenal tentang uang sebagai alat spekulasi. Uang dalam Islam dipandang sebagai objek zakat. Demikian pula diposisikan sebagai milik masyarakat, sehingga menimbun barang atau membuatnya tidak produktif, pandangan Islam itu menjadi tidak boleh. Banyak cara yang ditempuh agar seseorang menghasilkan harta untuk kesejahteraan hidupnya. Salah satunya adalah dengan bekerja, atau orang sering mengenalnya dengan berwirausaha, entrepreneurship. Ada yang lain juga sekarang berkembang cukup banyak nama-nama itu, seperti intrapreneurship, technopreneurship, dan lain sebagainya. Pada umumnya setiap orang yang bekerja selalu memiliki mimpi-mimpi yang menjadi tujuan dalam hidupnya. Ada di antara sebagian orang yang bekerja mengikuti hati nuraninya, sementara ada juga yang memiliki tujuan agar ia menjadi orang yang berlebih atau orang kaya raya, orang the have gitu kan. Bagi mereka yang berbisnis dengan hati nurani, menjadi wirausahawan kaya raya bukanlah tujuan akhir. Kekayaan dan predikat sebagai orang kaya hanya dipandang sebagai jalan untuk memperbanyak kebaikan dan memperkaya jiwanya guna meningkatkan kesejahteraan saudara-saudara yang ada di sekitarnya, saudara-saudara seiman, atau bahkan kepada saudara-saudara yang tidak beriman juga. Terutama sangat kita lihat ketika terjadi bencana. Sahabat-sahabat semua, berbisnis dan berusaha untuk mendapatkan kekayaan adalah tidak salah. Dalam hal ini dibutuhkan manajemen yang tepat agar bisnis bisa berjalan secara optimal
terukur, terarah dengan baik, sehingga apa yang menjadi tujuan utama bisnis dapat dicapai. Islam merupakan way of life bagi kita, pegangan hidup untuk kita, termasuk salah satunya ketika berbicara tentang harta. Allah berpesan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, Zuyyina linnasi hubus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa yang diinginkan, yakni wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik atau surga. Ayat di atas menunjukkan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk menyukai dan memiliki harta. Islam membolehkan kepada kita semua untuk memiliki harta dan menempatkan manusia sebagai penerima amanah atas harta tersebut. Konsep dalam Islam tentang kepemilikan harta, dan Islam mencoba mengintegrasikan antara kepemilikan social property, dan kepemilikan pribadi, personal property, secara seimbang. Islam sama sekali tidak menghendaki adanya disparitas yang terlalu jauh dalam kepemilikan harta antara seseorang dengan yang lainnya. Kita harus sadar bahwa kepemilikan yang sesungguhnya dalam harta adalah milik Allah. Kita hanya bersifat temporer, bersifat parsial, karenanya tidak boleh merasa bahwa harta tersebut sepenuhnya milik diri kita sendiri. Bahkan banyak konsep yang kemudian oleh Allah ditawarkan kepada kita. Diberikan contohnya bahwa dalam harta kita ada milik orang lain, berarti ada zakat. Begitu juga dalam berkurban, kita memberikan kepada seseorang, tetapi kita yang memberi masih memiliki hak. Itu pola model bagaimana harta kita tetap milik kita, namun ada hak-hak orang lain. Allah berpesan kepada kita, Lillahi mulkus samawati wal ard wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahwa kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini diingatkan oleh Allah bahwa semuanya milik Allah. Kepemilikan kita sementara, dan kepemilikan kita juga ada milik orang lain di dalamnya. Begitu juga dalam Al-Hadid ayat 7 kita diingatkan oleh Allah, yang artinya berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Begitu juga dalam surat An-Nur, wa atuhum mimma lillahilladzi atakum, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Nah, ini tadi diingatkan oleh Allah bahwa harta kita sementara, harta kita milik Allah, ada sebagian milik orang lain. Oleh sebab itu, dari harta yang kita miliki, kita harus mampu memaksimalkan manfaat itu untuk sesama. Yang terpenting buat kita bahwa kita sadar bahwa rukun Islam hampir semuanya memerlukan sarannya harta. Oleh sebab itu, harta yang kita miliki harus semaksimal mungkin dijadikan oleh kita sebagai sarana ibadah. Sarana mendekatkan diri kepada Allah,
sarana untuk tolong menolong, sarana untuk berbuat baik. Itulah Islam melihat harta secara proporsional. Jadi harta adalah milik Allah, kita dititipi oleh Allah, ada hak orang lain dalam harta kita. Harta difungsikan sebaik-baik untuk sesama umat, khairunas anfa'uhum linas. Kemudian dari harta itu juga kita beribadah kepada Allah, karena mulai dari syahadat, sholat, zakat, puasa, haji itu juga butuh harta. Itulah fungsi harta. Jika pilihannya apakah kita memilih miskin atau kaya, maka miskin atau kaya yang terpenting adalah hati kita dekat kepada Allah. Namun apabila kita mendapat titipan lebih banyak dari Allah, maka sesungguhnya kita diberikan ruang yang lebih luas untuk beribadah kepada Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.